Dulu nggak paham itu apa sublim, apa itu DTG, apa itu solvent, nggak tahu. Saya PNS di Pemda Wonogiri, di eselon 4 tuh. Nanti saya sukses itu karena histori saya dulu kayak gitu. Nah, kadang itu yang membunuh kita untuk segera bertindak, untuk segera meriset, untuk mencoba itu. Jumarianto, atau yang lebih akrab dipanggil dengan Om Jum, adalah seorang pengusaha asli Wonogiri yang memberikan kita cerminan bahwa orang Wonogiri juga bisa sukses di kampung halaman sendiri. PT Regar Sport Industri Indonesia, sebuah bisnis yang bergerak di bidang sandang, terutama pakaian olahraga, adalah buah dari kerja keras Om Jum setelah bolak-balik berganti jenis usaha sejak tahun 2012. Permintaan pasar yang semakin banyak dan pesat membuat Om Jum dan Regar Sport juga mengambil peran dalam memberikan lapangan pekerjaan, terutama bagi anak-anak muda dan masyarakat Wonogiri. Bapak dari 3 orang putra ini semakin yakin bahwa bisnisnya ini bukan cuma bisnis sampingan. Perjuangan pria berusia 39 tahun ini tidaklah mudah, sebab ia juga harus melepas statusnya sebagai abdi negara di tahun 2019. Teman itu sukses bareng adalah prinsip yang diyakini oleh Om Jum dalam membangun jaringan bisnisnya. Bagi Om Jum, berhasilnya ia dalam berbisnis tidak hanya semata-mata diukur dari kesuksesannya sendiri, namun juga tentang bagaimana teman-teman dan jaringannya bisa sukses bersama. Om Jum selaku owner Regar Sport juga pernah mendapatkan penghargaan sebagai Outstanding and Inspiring Figure of the Year 2019 dari Indonesian Development Achievement. Kini, Regar Sport telah dikenal luas dengan produk pakaian olahraganya yang tersedia dalam berbagai genre. 17.000 reseller dan agen yang tersebar di seluruh Indonesia menjadi bukti bahwa Regar Sport juga mampu bersaing dalam skala nasional. Halo guys, jumpa lagi dengan saya Andre Damar dari Print Graphic Channel. Saya sedang berada di Wonogiri bersama owner dari Regar Sport. Luar biasa nih, saya mendapatkan kesempatan untuk wawancara langsung dengan owner dari Regar Sport, Bapak Jumarianto. Ya. Pak, apa kabar Pak? Sehat Pak? Baik, baik Om Damar, baik. Terima kasih ya. Pak. Terima kasih Pak. Tetap protokoler ini ya Om ya. Oh iya. Nah, jadi wawancara ini mungkin nggak perlu terlalu serius juga ya kan, tapi bisa mendapatkan manfaat bagi para penonton untuk menyaksikan. Sudah banyak alasan untuk serius Om. Serius tapi santai gitu. Dan jangan lupa ini tonton sampai selesai karena begitu banyak informasi manfaat terutama bagi para pemain atau para pengusaha yang ingin memulai dunia kreatif di seluruh Indonesia, supaya Indonesia bisa berkembang pesat, bisa maju, jangan sampai tertinggal oleh negara-negara lain. Bapak Jumarianto ini adalah pemain di dunia printing sublimasi printing. Nah, kita akan tanya-tanya dari mana dan bagaimana proses usaha beliau dari awal sampai sesukses ini. Nah Pak, boleh cerita Pak, gimana awalnya Bapak berkiprah di dunia sublimasi printing Regar Sport? Sebenarnya juga saya bilang kalau dulu niat banget sih enggak Om. Enggak ada. Artinya memang saya kayak mengalir aja ya dulu. Background saya dulu awalnya PNS ya. PNS, kemudian tertarik sebenarnya yang menggelitik itu ketika orang bisa menghasilkan uang di internet. Tahun-tahun 2011-2010 lah waktu itu. Nah, dari situ kemudian saya mencoba technical mana yang bisa. Akhirnya mencobalah, landingnya itu 2013 saya jadi reseller orang lain. Oh, itu. Nah, awalnya masih majemuk,
masih tidak hanya sebatas sport, ya kan, masih semua produk saya jual. Nah, sampai di 2013 pertengahan, kemudian saya mulai fokus ke sportnya saja, sepatu, kostum, seperti itu. Nah, akhir 2013 ternyata bisnis ini yang saya lakukan sendiri ya waktu itu, masih sendiri, jadi belum ada manajemen, belum ada karyawan. Itu saya bisa meraih waktu itu omset 100-an juta. Nah, dengan cara dropshipper reseller gitu. Terus dari situ kemudian tergelitik untuk membangun produksi. Nah, kita baru mulai mencoba produksi itu 2014 pertengahan. Tapi itu juga masih sablon, tidak langsung ke sublim. Nah, kejadiannya setelah 2014 sampai 2015 itu sablon ini kan kuota semakin naik, manufakturnya semakin susah karena manual ya. Saya sudah coba berupaya maksimal mungkin waktu itu, akhirnya nggak bisa menutupi kuota, menyediakan kuota yang dipesan oleh user-user pelanggan. Akhirnya yang terjadi, muncullah permasalahan Om. Kuota nggak nyampe, terus banyak komplain waktu segala macam. Ending-endingnya baru kenal sublim. Ceritanya gitu, baru kenal printing itu di Jogja Expo. Oh, di Jogja Expo. Jogja Expo waktu itu. Jadi pada saat memulai ini Bapak statusnya masih jadi PNS? PNS, saya PNS di Pemda Wonogiri. Oh, jadi di eselon 4 tuh. Sebenarnya sudah karir ya, gitu ya. Kita lihat pameran ya. Iya. Jadi muncul inspirasi. Gara-gara lihat pameran, saya tanya-tanya gini, loh, oh berarti kostum saya yang poli yang biasanya ini di sablon gitu-gitu kan. Loh, ini pakai mesin ini bisa. Dulu nggak paham itu apa sublim, apa itu DTG, apa itu solvent, nggak tahu sama sekali. Karena bukan backgroundnya ya, bukan sekolah background. juga bukan di bidang bukan di situ. Saya pemerintahan juga bukan di bisnis. Ini nih makanya pentingnya kita mencari informasi di luar bidang yang kita tekuni sekarang ya. Siapa tahu itu akan ada peluang di situ ya. Iya, karena kadang kan orang berpikir bahwa saya harus punya bakat dulu. Saya punya historis catatan dulu yang untuk mengatakan bahwa nanti saya sukses itu karena historis saya dulu kayak gitu. Nah, kadang itu yang membunuh kita untuk segera bertindak, untuk segera meriset, untuk mencoba gitu loh. Jadi kalau boleh saya bilang ya sebenarnya saya tidak berangkat dari dunia ini gitu. Tapi kan printing banyak, Pak. Ada printing offset, Ya. kan cetak buku, ya kan. Apalagi nih kota Solo ini kota buku ya, kota pelajar. Lalu ada cetak MMT, misalnya cetak untuk advertising, display, banner. Nah ini kan kalau bisa dikatakan sublimasi printing ini adalah bidang printing yang baru nih Pak. Iya. Nah kenapa pilihnya sublimasi yang bisa dikatakan masih cukup asing sebenarnya di dunia grafik art? Sebenarnya karena tadi saya bilang, karena terjadi jebakan masalah di bisnis. Karena waktu saya memproduksi sablon, ya kan, secara kuantiti sudah nggak mungkin dipenuhi, tapi saya membutuhkan sistem yang sedikit ini membantu gitu loh, sedikit membantu secara operasional ya harus speednya cepat, terus artinya harus ada perubahan mesin kan di situ. Jadi karena produk dasarnya itu adalah kostum, upgradingnya ya pasti jersey kan gitu. Makanya mau nggak mau ya kita dipaksa kondisi untuk segera riset apa yang harus menjadi solusi. Nah solusinya ternyata ya sublimasi printing ini, sublim. Itu yang membuat juga kenapa Bapak nggak terlalu tertarik di bidang tekstil yang lain seperti DTG ya? Oh sudah, jadi sudah juga. Oh jadi jadi hanya seharusnya sama seperti awalnya, mengalir waktu saja dulu. Tapi hari ini kita sudah pakai kok yang Brother GTX ya, Brother GTX. Kan Kita sudah ada satu, kita apply. Tapi memang kita masih proses riset pasar, masih riset tapi produk. Ini juga yang mungkin karena nggak segurihnya sublimasi kan? Oh belum, belum. Nanti masih lah. Kalau di kita itu apapun branding itu kan tinggal mindset yang bisa dirubah apa enggak gitu. Nah setelah Bapak lihat di pameran Jogja ya, mungkin wah nggak ini ya bisa kebawa mimpi jangan-jangan ya. Terus iya kayak oase lah jadi udah kehausan. Luar biasa lah. Tapi yang susah gini, kita udah tahu solusinya, tapi kita nggak tahu cara belinya. Nah itu gimana tuh prosesnya Pak? Jadi mulai ada mesin sublim di tempat Bapak? Ini saya harus ngomong dengan menyebut itu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Waktu itu sebenarnya
kita ketemu sama Nano. Oh, oke. Nano, Pak Irwan waktu itu. Irwan. Kemudian dari sekian mesin ini yang bisa kemudian kita nego cuma di Mutoh RGX 900. Itu awalnya ya? Awalnya. Dan satu mesin. Terus saya waktu itu janji untuk apply satu gitu. Nah, saya balik ke Wonogiri, kemudian saya mulai cari finance, perbankan, semua. Nggak ada yang mau. Belum dianggap meyakinkan kali ya? Belum lah, belum. Ya. Orang sablonnya aja bermasalah gitu kan. Betul. Oke, nggak ada yang mau, nggak mau. Terus akhirnya saya waktu itu berani ngomong lah sama Om Irwan ini ya, sama Om Nexstar yang hari ini. Misalkan ini saya cash keras gimana? Nah, tapi harus pakai jaminan Pak. Ya udah, saya pakai BPKB adik saya waktu itu. Udah jadi jaminan ya mobil ya? Tapi saya gini, langsung saya sombong, Om, sombongnya gini. Nanti saya ambil satu mesin ini, 6 bulan berikutnya saya ambil mesin lagi Pak. Padahal nggak tahu itu waktu itu kan bayar aja belum gitu. Iya. Dan bermasalah di awal. Tapi saya udah sombong, sombongnya gini. 6 bulan besok saya udah pasti ambil mesin lagi Pak. Saya rasa bukan sombong Pak, percaya diri, yakin. Karena saya berpikir gini, untuk sukses. saya berpikir gini, kalau misalkan saya menjalankan satu mesin ini, terus 6 bulan tidak bisa membangun kuota tambahannya, saya nggak bisa nutup operasional gitu loh ceritanya. Karena saya hitung ini operasionalnya lebih gila dari sablon gitu loh. Tintanya mahal, transfer papernya mahal gitu. Terus pelaku operasionalnya, operatornya pemula semua, pasti banyak reject segala macam. Saya udah ngomong gitu dulu dan alhamdulillah memang bulan ke-7 kita langsung nambah RGX lagi. Jadi apa yang diucapkan jadi doa ya? Jadi doa dan langsung jadi mimpi yang jelas. Jadi energi ya. Jadi mimpi yang jelas. Karena kalau prinsipnya kan pebisnis nggak bisa bermimpi ya dia nggak bisa berbisnis sebenarnya. Oke, jadi semua ini kembali ya semua bermula dari mimpi. Mimpi gitu. Mimpi yang diwujudkan dengan pekerjaan akhirnya terwujudlah. Ya kan? Betul. Nah, setelah Mutoh sudah ada penambahan, lalu mungkin ada ketertarikan kepada penambahan mesin. Jadi waktu itu kita running Mutoh itu sampai mesin ke-7. Sampai mesin ke-7? Semua RGX semua. Mesin ke-7, kemudian mesin ke-7 ini di pabrik pertama ini kita nggak mampu ya. Si home industri yang pertama ini luasannya udah nggak mampu, kita pindah. Nah, ketika pindah ini kita preparing langsung mengambil 10 Mimaki, tapi di 2 fase. Yang pertama itu pada waktu pameran di Surabaya, yang Surabaya Printing Expo. Itu sama yang satunya waktu di Diamond Solo. Oke, All Graphic Expo. Dan itu dengan printmate juga. Dan ketemu Pak Gunawannya di situ. Oh, di situ dimulailah sebuah perjalanan ya. Perjalanan bersama Mimaki gitu. Dan di saat akhir 2018 itu sempat diajak ke Jepang nggak ke pabrik? Nah, itu mungkin jadi pesan juga ya. Masalahnya memang nggak suka traveling. Oh, nggak suka traveling. Nggak suka traveling. Tapi sempat diajak mungkin ya. Karena 10 pasti saya tolak gitu loh. Kalau banyak orang yang suka istri saya yang suka ya. traveling, istri saya suka traveling. Teman kalau saya tuh sukanya baca data di rumah itu. Oke, ini menarik ya. Jadi memang itu nggak semua orang sama. Ada banyak owner printing yang saya tahu itu justru senang ketika dikasih fasilitas free jalan-jalan ke luar negeri ya. Bapak nggak suka, gitu, bener-bener nggak suka. Nah, otomatis dari situ 10 mesin, ya kan? Berarti kuota sudah meningkat 17. 10 Mimaki sama 7. Oh iya, totalnya ya kalau dengan yang Mutoh. Itu di akhir 2018. Itu semua kuota terpenuhi jadinya ya dengan penambahan itu? Belum. Masih belum juga? Padahal itu 24 jam. 3 shift non-stop. Wow, gitu. Akhirnya Bapak memutuskan menambah lagi? Kita menambah, kemudian berpikir untuk mengambil yang speed tinggi. Di atas yang Mutoh RGX, TS 30 apa TS berapa ya? Saya lupa itu. TS 33 lah kalau nggak salah. Nah, kita ngambil spek di atas itu. Nah, pada waktu itu kita juga ngundang untuk rekanan datang, kita audiensi. Nah, audiensi kita kan kita paparkan data data perkembangan growth dari bisnis kita ini. Kita undang Printmate dan Mimaki, kemudian kita undang Nano juga, kemudian kita open ada juga Binterjet kalau nggak salah waktu itu. Nah, dari sekian itu kemudian kita pilih mana yang memenuhi beberapa persyaratan. Satu, logistiknya yang lancar, tintanya yang lancar pasti ya. Dan yang kedua,
dari sisi teknisinya. Kemudian yang ketiga dari sisi warna. Warna karena user kan pada intinya akhirnya memilih warna. Terus pada waktu itu ada sedikit deadlock dan ujung-ujungnya karena waktunya mepet kita memilih untuk ketemu dengan Nano. Akhirnya kita mengambil 3 mesin DJI. Gitu. 3 mesin DJI. DJI itu dari produk siapa yang pasarkannya? Dari Korea kalau nggak Dari salah. Korea ya? Iya. Itu Nano ya? Nano. Oh, jadi ini yang speednya lebih cepat ya? Lebih cepat dan itu memang kalau di Mimaki setara yang DTS 55. Nah, setelah 3 DJI ini kita operasionalkan di tahun 2019, 2020 awal kemarin kita ngambil TS55. TS55 akhirnya ya? Kita ambil 2 unit. 2 unit tuh? 2 unit gitu. Kita ambil 2 unit. Nah, kita sebenarnya bulan ini itu ada jadwal pengambilan 2 unit lagi bulan ini. Nah, November ini kita rencana ngambil 2 unit lagi. Moga-moga nanti lancar, nggak ada masalah gitu. Terus preparing kita di 2021 ada running sekitar mungkin 10 unit. Gitu. Wow. Gitu. Karena kenapa kok 10 unit? Karena sebenarnya semua mesin hari ini masih 24 jam. Ini lagi COVID loh Pak, lagi pandemi. Oh iya, saya lupa. Nggak ngaruh ya? Saya lupa. Kayaknya nggak ngaruh nih. Bagi Regarsport pandemi nggak ngaruh, lupa. Luar biasa ini. Kayak gini nih, mudah-mudahan Indonesia bisa ada banyak yang seperti ini ya, walaupun mungkin nggak mesti sama bisnisnya. Iya, nggak mesti sama gitu. Nah sekarang total berapa karyawan? Kalau karyawan sebenarnya kalau di manajemen sama di produksi itu total ya ini sekitar 700-an ya. Wow. 700-an. Total Itu sudah ya? tapi sudah dengan penjahit, desainer, operator, manajemen semua udah. Oh jadi kalau untuk penjahit itu masih masuk di Regarsport atau Bapak outsource keluar? Outsource keluar, Outsource keluar. tapi milik Regarsport. Oh, itu sih. Jadi kita nggak bangun di satu tempat. Oke. Tapi kita bangun di ada sekarang 18 lokasi ya, yang itu tersebar di ibu-ibu rumah tangga. Nah, kita misalkan ambil satu tempat gitu. Nah, di tempat ini yang bisa jahit segala macam dikumpulkan di sini. Oh, dikumpulkan, siapa yang bisa jahit. Mesin jahit. Bapak memberikan peluang lapangan kerja ya Iya. bagi masyarakat. Ya, Luar biasa. istilahnya kalau ya kan saya dari PNS Jadi terbantu ekonomi mereka ya. PNS kan tugasnya memang pemberdayaan masyarakat. Luar biasa. Ya, kayak gini yang bisa majuin bangsa. Coba lebih banyak lagi, maju negara ini. Wah, kompetitor saya banyak loh. Oke. Nah, tadi Bapak udah uraikan juga tentang penambahan mesin, jadi rencana Mimaki ya. Nggak ada planning untuk menambah mesin yang sifatnya lebih industrial, Pak? Misalnya contoh Apexco ya, yang saya tahu yang industrial sublimation printer. Kalau kita lebih pada hari ini tuh biasanya kita kalau hari ini kan targeting kita itu pembelian mesin itu lebih kepada pastinya speed ya awalnya, tapi juga itu tergantung juga dengan kesiapan di anak-anak juga. Wonogiri ini bukan bisnis yang familiar dengan kayak gini tuh loh. Kami harus jujur dulu ya, Wonogiri ini bukan tipikal masyarakat yang familiar dengan metode bisnis. Apalagi ini industri tekstil gitu. Ini jarang banget gitu. Kalau alhamdulillah hari ini mulai berkembang ya karena kita jadi pionirnya. Tapi jujur yang harus dibangun memang kita rata-rata kan anak-anak Wonogiri itu merantau. Ya di Jakarta, di Bandung segala macam. Nah, kita baru berubah kulturnya hari ini. Maka kita nggak bisa juga langsung menggunakan mesin bertipe-tipe tinggi. Kita harus menyesuaikan dengan kapasitas lokal kita. Gitu. Karena memang untuk jajaran produksi, manajemen segala macam memang di Regarsport ini wajib 100% orang Wonogiri. Memang nggak boleh kalau yang dari luar Wonogiri. Tapi kalau orang Wonogiri mau gabung ke Regarsport, kita tawari menjadi jaringan. Jaringan agen, jaringan brands, jaringan reseller gitu. Seperti itu. Nah, boleh tahu nggak opini Bapak tentang kondisi printing khususnya sublim di Indonesia saat ini, Pak? Gila. Bagus sekali ya? Bagus sekali. Karena saya menikmati itu, terus terang. Ya? Saya menikmati itu dari punya mesin satu gitu kan, sampai hari ini ada 22 rombel mesin, dan ternyata itu masih overload. Data kita hari ini masih minus 3.000 lusin ya Om ya. Padahal Bapak sistem penjualan bukan sistem yang konvensional yang saya tahu ya. Bapak menggunakan retail ya. Retail.
by user. By user langsung ya, menggunakan online ya. Iya. Tapi kenceng ya, luar biasa ya. Ya sebenarnya kalau saya bilang bisnis ini dari awalnya memang disiapkan untuk startup. Kenapa startup bisa muncul? Karena sebenarnya berangkat dari problem solving. Terjadi dari sebuah rangkuman masalah yang ada di publik gitu. Nah, masalah di publik ini apa gitu. Nah, saya merangkum waktu itu ternyata karena user tidak bisa mengakses pabrik. Rata-rata user dia menerima barang langsung di etalase. Betul. Tapi tidak bisa mengakses pabrik. Nah, yang kita building adalah manajemen pabrik yang dimiliki oleh user. Nah, karena kita menggunakan produk berbau sublim, maka kemudian metode mesin printing sublim ini yang menjadi manufacturing utamanya di sistem ini gitu. Nah, kalau kondisinya hari ini seperti ini ya alhamdulillah lah Om. Konfigurasi bisnis kita itu memang diterima pasar karena sublim itu memang hari ini menggila tadi saya bilang. Ada menjadi sudut pandang bahwa sandang itu tidak 100% katun. Artinya tidak semua harus katun. Bolehlah katun itu kasual, tapi hari ini jersey itu tidak harus dipakai di lapangan, di area olahraga. Dia mau ke mall aja pantas-pantas aja sekarang. Nah sekarang lagi tren sepeda, ada acara-acara sepeda bersama, terus dengan klub. Nah itu pertumbuhannya gimana untuk yang jersey? Alhamdulillah juga ikut grow ya. Salah satu technical kemarin untuk menghadapi COVID itu memang kita membangun need ya, membangun kebutuhan pasar. Jadi kalau awalnya kan kalau ini COVID ya pasti hancur. Tapi kita juga berupaya untuk membangun butuh pasar. Pasar itu dibutuhkan. Nah, yang kita waktu itu cara melihatnya cuma sederhana. Olahraga apa yang masih tetap bisa menjalankan protokoler kesehatan? Artinya pasti tidak boleh head to head, body to body, tidak boleh kerumunan, tetap individual, tetap mobile, bergerak. Nah, sepakatlah kita waktu itu goes, dan ternyata alhamdulillah goes sendiri di pasar juga naik gitu loh. Iya. Maka jadi kemudian persiapan kita jadi pas di situ gitu. Luar biasa. Gitu. Nah, apa harapan Bapak dari Regarsport kepada para supplier khususnya mesin yang digunakan? Bapak kan pakai Mimaki dan suppliernya Printmed, Pak. Oke. Kalau sama sebenarnya Om, kita visi perusahaan ini kan dari awal berdiri dulu kami jargon lah ya kami bilang ya, teman itu sukses bareng. Nah, ke supplier pun kita itu berharap hubungan kinerja, hubungan kerjanya, hubungan perusahaannya ini juga bukan sekedar hubungan supplier dengan user gitu, tapi lebih kepada konsep teman yang kalau bareng-bareng jadi sukses bareng. Nah, permasalahan-permasalahan teknis yang kita hadapi tentang supply logistik ya, supply logistik itu entah yang kadang terlambat, kemudian alhamdulillah kalau masalah di finance segala macam kita lancar ya, walaupun sedikit tertunda, nanti bisa dicek di Printmed. Cuma masalah logistik, terus karena apa? Karena kami 24 jam. Ketika satu hari saja tinta terlambat, itu ya 250 lusin per hari itu dipertaruhkan gitu. Gitu. Jadi kan mau nggak mau, memang ini juga kesalahan kami juga ya sebenarnya. Kesalahan apa? Karena kesalahan membagi data itu tidak dari awal. Manakala kondisi seperti COVID ini yang semua orang itu lebih kepada pengambilan kebijakan untuk ke dalam saving, kita malah yang terjadi itu tuntutan untuk explore. Nah, rata-rata banyak misalnya rekanan kami ada yang sudah terlanjur mem-PHK, sudah terlanjur untuk menurunkan tidak mengoperasionalkan mesin itu. Tahu-tahu karena di Regarsport datanya naik, mereka langsung bingung secara kebijakan. Nah, itu juga kesalahan kami, tidak berupaya memberikan informasi data lebih up to date. Nah, harapan kami ke depan itu memang kerjasama di logistik, supply mesin dan lain sebagainya ini akan lebih erat ya. Kita harap nanti per Januari 2021 ini akan coba, Regarsport ini akan coba untuk mendudukkan semua supplier di satu forum gitu. Kita open data bareng yang seperti yang di belakang ini. Kita akan coba lihat growth-nya. 5 tahun, 1 tahun ke depan gimana, 2 tahun ke depan gimana, 5 tahun ke depan gimana. Jadi apa yang kita lakukan juga menjadi seharusnya menjadi konsumsi mereka. Jadi tidak terlambat untuk melakukan eksekusi.
eksekusi dari Sama-samanya. merekanya juga ya. Iya, Jadi gitu. mereka bisa menghitung untuk pemesanan ke pihak Simpelnya produsen. kayak ini Om. Mungkin kan rata-rata mesin itu hidup di normalnya 8-10 jam ya per hari. Itu ya, sebenarnya mungkin kebanyakannya begitu. Jadi mereka menghitung Tintanya kan gitu. Tintanya kan kebutuhannya di Bapak 8. 24 jam. Nah itu, makanya kan kadang, loh ini kan jumlah mesinnya sama. Kenapa kok tintanya beda kan gitu. Nah, ya salah satunya itu kesalahan juga di kami yang tidak mengupdate data kepada supplier. Gitu. Oke. Jadi ya intinya ini menjadi pesan Lebih juga, ke teman untuk kerja bareng dan sukses bareng lah intinya. Tapi kedepannya kalau misalnya COVID reda, terus ada acara expo di luar negeri, Bapak tetap nggak mau berangkat? Kalau luar negeri mungkin perwakilan. Saya terus terang harus jujur ngomong. Saya harus jujur ngomong, ini adalah tentang fobia saya gitu. Fobia ketinggian Fobia gitu, pesawat ya? Oh. Iya, ada itu ya, fobia seperti itu ya? Iya, Banyak memang sekali bener-bener fobia. Saya kalau tantangan bisnis, adrenalinnya masih cukup lah. Tapi kalau ketinggian langsung hilang kan. Adrenalinnya langsung naik itu, waduh habis. Oke, luar biasa ini wawancara saya dengan Bapak Jumaryanto. Iya, Udah begitu banyak yang dikupas ya kan, informasi-informasi tentang industri printing sublimasi. Oke, saya boleh titip promo nggak Om? Oh boleh, silakan. Di Regar Sport di kami juga ada channel namanya Teman Itu Sukses Bareng. Official channel YouTube kami namanya Teman Itu Sukses Bareng. Terbuka untuk publish dan khusus bagi yang memang berkeinginan bisnis di Sublim. Belum tentu Anda harus membuat produksinya karena kami sudah menyediakan pabriknya. Anda cukup tinggal menjadi jaringan marketing kami. Jadi kami jamin coaching sampai sukses tanpa syarat, tanpa modal, tanpa alasan apapun. Yang penting ada niat untuk berbisnis, kita ajari dari nol. Tidak perlu membangun production juga yang ribetnya kayak apa, tapi Anda tetap bisa sukses dengan kami. Di Teman Itu Sukses Bareng. Subscribe-nya kemana nama channelnya? Teman Itu Sukses Bareng. Teman Itu Sukses Bareng. Iya. Oke, luar biasa ya. Kita jangan lupa untuk subscribe juga Print Graphic channelnya dulu. Graphic channel ya Om ya? Yes, itu Oke. dia Print Graphic channel. Terima kasih Pak atas wawancara ini. Semoga Bapak semakin sukses Amin. bersama Regar Sport. Amin. Demikian informasi dan wawancara saya bersama Bapak Jumaryanto. Sampai jumpa dengan video-video berikutnya yang menarik dari Print Graphic channel. Bye. Bye.